Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Dipersembahkan oleh musiknya Borneo ya, tapi ketika ke luar negeri kita membawa Indonesia gitu. Tidak lagi kita bicara Kalimantan, tidak, tapi kita bicara Indonesia. Perjalanan bakti untuk negeri ekspedisi Kalimantan Barat menyasar Pontianak, kota khatulistiwa yang dilalui garis lintang 0 derajat bumi. Hari kebetulan masih pagi, matahari baru saja naik sejengkal dari ufuk. Untuk merasakan cerahnya pagi, saya pun sengaja menikmati secangkir kopi sambil mendengarkan musik jalanan. Berbicara musik, saya jadi penasaran dengan lagu tradisional dari Kalimantan Barat. Perhatian saya pun tertuju pada seorang musisi Dayak yang berkomitmen melestarikan alat musik bernama sape. Namanya Ferry Nanduslah atau yang dikenal dengan Ferry Sape. Sape itu secara ilmiah, secara tertulis memang saya belum menemukan itu. Tapi menurut cerita, sape itu ada yang mengatakan bahwa artinya itu memetik, ya kan? Asal dari sape juga ada yang mengatakan bahwa ini ditemukan oleh seseorang. Begitulah sejarahnya. Secara mitos itu bahkan alat musik sape ini saking karismatiknya, suaranya begitu menyentuh sukma sehingga orang Kayan itu ada cerita bahwa sape itu bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal dan sebagainya.
alat musik sape yang merupakan alat musik tradisional yang berasal dari suku Dayak Pulau Kalimantan. Dan di sebelah saya sudah ada Bang Ferry yang terkenal dengan Ferry Sape, musisi sape asal Kalimantan Barat. Ya, Bang Ferry, saya ingin bertanya-tanya nih tentang terkait sape ini, Bang. Bang, tadi kan dimainkan dengan cara dipetik Ya, sama halnya seperti gitar, Bang. Apakah ada perbedaan khusus antara sape dan juga gitar, Bang? Kalau dari segi organologinya bentuknya sangat beda. Kalau sape ya seperti ini memanjang. Kemudian yang perbedaan lagi ada nadanya. Nada sape itu tuningnya berbeda dengan gitar. Kalau gitar ada chordnya ya, ada kuncinya. Dan permainan juga beda dengan gitar. Kalau sape kita dominan main ke melodi, lebih melodis ya. Jadi kita bermain di string yang paling bawah. Perbedaannya, ya. oke. Dan nadanya juga mungkin beda lah. Oke, Bang Ferry bisa nggak saya diajarkan cara bermain sape yang benar seperti apa? Oke. Boleh, kalau mau belajar. Iya. Ya, nah ini bagian nadanya. Ini bagian nada sape. Nah, jadi tekniknya ditekan di jari ini. Pakai Jari yang sebelah kanan memetik, boleh menggunakan jempol. Ya. Wah, pemirsa, ternyata cukup sulit untuk memainkan alat musik sape ini. Tapi jika dimainkan dengan orang yang handal di bidangnya, tentu akan menghasilkan alunan nada yang indah. Bang Ferry, kita lanjut main lagi ya. Dipersembahkan oleh Ini saya tebang nih. Bisa. Ini Saya di dua kita nih. bersihkan dulu. Oke. Sape itu terbuat dari kayu, tapi ya kayu yang berkualitas. Mungkin saya kasih contoh kayu cempedak atau nangka atau kulai bisa, mahoni bisa. Bukan kategori kayu keras, tapi dia punya serat kayu yang bagus untuk resonansi suara. Dari segi sejarahnya kalau di Kalimantan Barat itu kita melihat sape itu ada di beberapa suku. Yang paling terkenal itu di suku Kayan kalau di Kalimantan Barat. Nah, cuman yang di Kalimantan Barat, Kayan yang di Kalimantan Barat itu ada satu yang lebih identik dengan etnik Kayan yang ada di Kalbar, itu sape yang hanya ada dua senar dengan senar nilon. Nah, itu bedanya dengan sape yang pada umumnya. Jaringan internet telah memberikan segala kemudahan. Sama halnya dengan sape yang sekarang mudah dikenal luas masyarakat. Nah, ini kan internet juga merupakan budaya. Jadi besar sekali pengaruhnya baik terhadap penyampaian pesan
kemudian pendidikan, artinya pendidikan budaya ya, kemudian juga pelestarian-pelestarian yang memang harus disebarluaskan. Nah, sehingga komunikasi budaya ini juga memerlukan media komunikasi. Pada zaman modern, sekarang kita bisa melihat Sape ada di mana-mana dengan mengklik internet, YouTube itu Sape ada di mana-mana. Itu kenapa? Karena orang sudah eksis baik secara individu dengan idenya sendiri maupun secara kelompok institusi seperti suku. Berkat akses internet pula, Sape tidak hanya dikenal sebagai alat musik tradisional suku Dayak saja, namun dentingannya mampu digunakan sebagai media terapi untuk memberikan ketenangan bagi para penderita depresi. Salah satunya di Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong, Pontianak, Kalimantan Barat. Seorang mengalami gangguan depresi itu penyebabnya multifaktorial. Yang pertama biasanya adalah stres pada lingkungan, stres pada kehidupan sosial, stres pada ekonomi, dan ada juga yang memang penyakit turunan disebut dengan depresi endogen. Musik Sape ini kita bisa mengatakan bahwa ini merupakan musik klasik. Di mana kita ketahui bersama musik klasik ini sangat bermanfaat dalam memberikan kenyamanan, ketenangan, dan khususnya untuk pasien-pasien dengan gangguan jiwa ini dapat mengurangi suara bisikan-bisikan yang didengar. Sangat menganggap bahwa musik Sape ini sangat bermanfaat dan berguna bagi pasien-pasien yang mengalami gangguan jiwa. Jadi pasien itu bisa menjadi lebih tenang dan nyaman, bisa lebih fokus dan bisa lebih berinteraksi dengan baik dengan masyarakat. Dipersembahkan oleh
belajar sape sebenarnya menginginkan bahwa bagaimana musik sape ini bisa tampil keren gitu kan. Dibawakan oleh seseorang tapi dengan gaya yang keren gitu. Alat musik tradisional dengan tampilan yang keren. Salah satunya kita inovasinya yang dulu kita tidak menggunakan elektrik tapi kita pakai elektrik. Nah, itu salah satunya. Sesungguhnya itu untuk mengiringi tarian-tarian tradisional. Nah, tapi sekarang karena perkembangan zaman, supaya generasi muda berminat, kita salah satu untuk membuat generasi muda berminat yaitu tadi kita mengembangkan dari segi stringnya, ornamennya, beradaptasi dengan musik-musik modern juga. Jadi generasi muda juga bisa berminat. Turun-temurun sehingga orang-orang tua itu kalau mendengar sape yang sekarang tentu mereka ada rasa rasa resistensi, rasa penolakan juga. Ini katanya tidak asli dan sebagainya. Tapi sape tidak bisa bertahan untuk tidak mengikuti perkembangan zaman. Jauh sebelum ada akses internet, alunan sape hanya dikenal lewat kalangan tertentu saja. Namun setelah internet berkembang pesat, dentingan sape mulai terdengar ke seluruh pelosok negeri, bahkan hingga menembus dunia. Di dunia sekarang kan ada internet, sangat mudah masyarakat atau generasi muda untuk melihat, oh bisa kita publikasikan lewat media sosial. Itu sangat baik untuk masa sekarang. Artinya memudahkan untuk masyarakat mengenal budaya yang kita punya. Saya rasa itu. Kalau untuk ke luar negeri, ada beberapa negara yang saya kunjungi, seperti di Iran sudah pernah, di Italia pernah, di Ceko pernah, kemudian di Ukraina pernah, festival juga di sana, di Maroko pernah, di negara Asia, Jepang sudah pernah. Yang dekat sedikit Thailand, China itu di Guangzhou ke Nanning. Kemudian yang dekat lagi negara tetangga Kuala Lumpur, Sarawak Malaysia, Dubai saya juga pernah. Ada beberapa negara yang sudah saya kunjungi. Ya karena saya sebenarnya musiknya Borneo ya, tapi ketika ke luar negeri kita membawa Indonesia gitu. Tidak lagi kita bicara Kalimantan, tapi kita bicara Indonesia, untuk membawa Indonesia. Jadi orang mengenal kita di sana, tidak mengenal kita sebagai musisi Dayak dari Borneo, enggak, tapi kita jadinya dikenal sebagai orang Indonesia, budaya Indonesia yang kita bawa. Ya seperti itulah, mungkin ya itu bagian dari kebanggaan kita.
Tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Dipersembahkan oleh Metro TV, knowledge to elevate.